Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, ada kurangnya pelatihan dan pengembangan kepemimpinan bagi para administrator pendidikan. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan bagi administrator pendidikan dalam sistem pendidikan nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, penyusunan program pelatihan. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga, mendorong partisipasi dalam program pengembangan profesional. Yang kedua, ada tantangan dalam mengintegrasikan teknologi pendidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, memperluas akses teknologi. Penting untuk memperluas akses teknologi ke semua lembaga pendidikan termasuk di daerah, pedesaan atau berpendapatan rendah. Yang kedua, pelatihan dan pembinaan bagi guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik harus diberikan pelatihan dan pembinaan yang memadai dalam penggunaan teknologi pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan konten digital yang berkualitas. Diperlukan pengembangan konten digital yang berkualitas untuk mendukung pembelajaran melalui teknologi. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Mendorong kolaborasi antara guru, lembaga pendidikan, dan para ahli teknologi pendidikan dapat membantu dalam pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Lalu ada pengembangan kurikulum. Manajemen pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik serta tuntutan dunia kerja. Melalui manajemen pendidikan, kurikulum dapat diperbarui secara teratur, mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta mengintegrasikan nilai-nilai yang relevan dalam pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai pengembangan kurikulum dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pendidikan. Yang kedua, penentuan isi kurikulum. Yang ketiga, pemilihan metode pengajaran. Yang keempat, penilaian dan evaluasi. Yang kelima, pengaturan waktu dan urutan pembelajaran. Dan yang keenam, penyesuaian dan pengembangan berkelanjutan. Lalu ada peningkatan efisiensi administrasi. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi, berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, otomatisasi dan penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi dan perangkat lunak administrasi yang tepat dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Contohnya, penerapan sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola data. Kemudian yang kedua, pembaruan prosedur dan kebijakan. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, delegasi yang efektif. Dan yang kelima, evaluasi dan peningkatan proses. Melakukan evaluasi rutin terhadap proses administrasi yang ada untuk mengidentifikasi hambatan atau inefisiensi. Dengan mengevaluasi proses secara teratur, manajer dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau yang perlu disederhanakan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.